Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah sambil berjalan, Allah mendekat kepadanya sambil berlari. Oleh karena itu, mari kita terus mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat duhur rahimakumullah jami'an, pembahasan kita masih setengah daripada surat Al-Adiyat. Kita membahas setengah akhir daripada surat Al-Adiyat. Di awal pekan kemarin kami menyampaikan separuhnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang, terengah-engah, yang memercikkan bunga api, yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini Allah bersumpah dengan atas nama kuda perang. Berarti Allah menganggap ada sesuatu di kuda perang tersebut. Dan ternyata kuda perang saat ini menjadi kebanggaan manusia. Seluruhnya negara memiliki yang namanya pasukan berkuda, dan siapapun yang menunggangi kuda, dia seakan-akan menjadi orang yang dibanggakan. Di pameran-pameran militer ada pameran menunggang kuda. Di Inggris ada, di Amerika, seluruh negara kuda masih menjadi sebuah kebanggaan. Dan apa hubungannya jamaah antara kuda perang dengan sesuatu yang akan disampaikan? Setiap sumpah pasti ada jawabul sumpah. Ada demi apa, jawabnya ada. Maka Allah Ta'ala menjawab, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya benar-benar sangat ingkar. Allah sudah menurunkan kuda, membuat kuda mudah dilatih, tapi manusia banyak mengingkari kenikmatannya. Manusia di sini siapa? Al-insan, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Karena ketika al-insan, kalimat al-insan lalu disebutkan kekufuran di setelahnya, maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ayat ini turun di Madinah. Ayat ini turun setelah Nabi hijrah. Artinya surat Madaniyah. Berarti maksudnya al-insan adalah manusia secara umum. Namun siapapun jamaah rahimakumullah, hendaknya kita mengambil pelajaran bahwasanya kita juga diingatkan tentang ayat ini. Sesungguhnya banyak manusia itu berbuat ingkar. Banyak manusia sudah diberikan kuda untuk menjadi alat transportasinya, tapi dia ingkar dan kufur, tidak mau berterima kasih kepada Allah SWT. Banyak diantara manusia diberikan kendaraan-kendaraannya dari mulai roda 2, roda 4 dengan harga yang bermacam-macam, bahkan mobil yang paling mewah, tapi kebanyakan mereka ingkar kepada Tuhan mereka, tidak mau bersyukur. Maka ini menjadi pengingat bagi kita, Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat untuk kita, mari kita bersyukur kepadanya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu kepada hal tersebut itu benar-benar menyaksikan. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, sesungguhnya Allah itu menyaksikan bahwasanya manusia itu banyak berbuat keingkaran. Manusia dikasih hati minta rempolok, dikasih satu minta dua. Ini kebanyakan manusia. Makna kedua adalah sesungguhnya manusia itu sendiri dengan kekufurannya, keingkarannya, mereka sendiri menyaksikan. Mereka mengakui, ya kami sudah banyak diberikan nikmat, tapi memang kami itu banyak meninggalkan sholat. Saya sudah banyak diberikan
ya harta, tapi memang saya akui saya itu banyak lalai. Manusia sendiri menyaksikan kepada dirinya sendiri bahwasanya dia ingkar kepada Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu terhadap harta mereka sangat benar-benar cinta dan sangat benar-benar pelit. Ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita punya harta jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, para ustadz, para kiai mengingatkan, gunakan harta rasakan seperti tukang parkir. Dia datang dan pergi, tidak ada masalah buat tukang parkir. Oleh karena itu kita diberikan harta berapapun, jangan kita terlalu mencintainya. Karena ada sebagian manusia ketika mendapatkan mobil atau motor yang dia sangat cintai, kalau tergores sedikit dia marah. Istrinya tergores tidak marah, mobilnya tergores dia marah-marah. Harta sudah masuk ke dalam hatinya, harta sudah menjadi tujuan utamanya. Jadi kita perlu waspada jamarahumullah dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah terlalu cinta dengan harta, tanda-tandanya apa? Mayoritas kegiatan kita itu untuk dunia dan sedikit sekali untuk akhirat. Ini tanda-tanda kita sudah mulai cinta dengan dunia. Kerjaan, tenaga, pikiran, waktu, semua terforsir untuk cari uang. Semua digunakan untuk mencari uang, sehingga sholatnya lalai, baca Quran tidak pernah, zikir tidak pernah, ya ibadah yang lain sedikit. Maka hati-hati, bisa jadi kita termasuk bagian daripada insan manusia yang kufur kepada Allah waliyadzubillah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tapi ada obatnya. Allah Ta'ala memberikan informasi bagi yang sudah terlanjur cinta dengan harta dan dunia, bagi yang sudah terlanjur ya mencintai, ya bakhil dengan hartanya, ada obatnya. Afala ya'lamu idza, apakah dia tidak mengetahui ketika dia ya dibangkitkan dari kubur. Artinya mari kita ingat alam kubur, mari kita ingat manusia itu akan mati, meninggalkan hartanya. Jadi obat cinta dunia adalah banyak ingat mati. Kalau kita sudah mulai cinta dunia, datanglah ke IGD. Seandainya saya yang berbaring dengan penyakit jantung, dengan penyakit ginjal di sana, maka apalah harta ini. Kalau kita ingin mengobati cinta dunia kita, takziah, datang ke tempat orang yang meninggal. Jangan bercanda di sana. Seandainya saya berada di atas keranda ini, maka apa gunanya harta yang saya perjuangkan? Maka ini obat bagi hati yang sudah terlanjur cinta kepada dunia. Wa hussila ma fis sudur, dan ingat jamarahumullah, semua yang di batin di dalam hati itu akan dinampakkan nanti pada hari kiamat, akan diceritakan kepada seluruh manusia. Hati yang menyembunyikan seluruh maksiat, hati yang menyembunyikan sesuatu kepada anak-anaknya, ya, hati yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya, yang menyembunyikan sesuatu dari keluarganya, yang berbuat maksiat menyembunyikan sesuatu, tidak ingin diketahui oleh rakyatnya, masyarakatnya, maka perlu diketahui nanti pada hari kiamat kita akan malu, karena akan dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermuka dua terhadap istrinya akan dibongkar, yang menipu masyarakatnya akan dibongkar, yang berbuat sesuatu yang mana dia malu kalau dibongkar akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh manusia akan mengetahui. Akan tetapi bagi kita yang sering menutup aib manusia, bagi kita yang suka menutup cerita-cerita, insya Allah kita juga akan ditutup, ya, apapun keburukan kita dari orang lain. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, Allah itu terhadap mereka pada hari itu benar-benar maha khabir, maha mengetahui. Bedanya khabir dengan alim. Alim maha mengetahui, khabir itu maha teliti. Jadi dalam penafsiran bahasa Arabnya, dalam tafsirnya, khabir itu tidak sekedar tahu. Ya, kalau manusia ada yang karakternya dia teliti. Semua uang masuk, uang keluar, nota semuanya teliti. Nggak ada yang tergeser, ada yang nyelip satupun, 1 rupiah pun nggak ada yang terselip. Seluruhnya CCTV detail tercatat.
Allah itu lebih teliti daripada itu. Aktivitas kita dari bangun sampai tidur lagi, bahkan yang di dalam hati, bahkan batin di menit berapa, detik berapa, Allah Maha tahu. Karena itu kita perlu banyak minta ampun kepada Allah dan segera ingat kematian. Ingat bahwasanya kita akan ditontonkan di hadapan manusia apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, baik di hadapan manusia maupun di belakang manusia, di keramaian maupun dalam kesendirian. Semoga ayat ini mengingatkan kita, surat Al-Adiyat mengingatkan kita untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jauhi sifat daripada ingkar, sifat daripada kufur, dan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.